Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang listrik. Setelah pelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik beserta fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Kedua, dapat menjelaskan cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Tiga, dapat menjelaskan cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap ya? Kita mulai. Gambar di samping adalah rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari baterai, kabel yang berwarna biru, dan lampu. Pasti anak-anak tidak asing. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kabel berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Sedangkan lampu adalah alat yang menggunakan energi listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif. Dalam baterai akan ada simbol tanda positif atau plus sebagai kutub positif baterai. Dan kutub negatif, yaitu bagian baterai yang bersimbol tanda strip atau minus sebagai menunjukkan bagian itu sebagai kutub negatif baterai. Kemudian arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Perhatikan arah arus listrik pada rangkaian di samping. Arah arus listrik ditunjukkan dengan garis panah berwarna hitam. Garis panah berawal dari kutub positif baterai. Ini kutub positif baterai. Kemudian mengalir melewati kabel hingga kembali lagi ke kutub negatifnya. Pada rangkaian listrik, lampu akan menyala pada rangkaian tertutup. Rangkaian pada gambar di samping adalah contoh rangkaian tertutup sederhana, yaitu rangkaiannya tidak ada bagian yang terputus atau terbuka. Sehingga pada rangkaian tersebut lampu dapat menyala. Selain baterai, ada sumber energi listrik lain, seperti pada gambar-gambar yang ada di layar. Contoh macam-macam baterai, bentuk baterai itu juga ada banyak. Anak-anak bisa melihatnya. Ada baterai yang berbentuk tabung, ada baterai yang memanjang, ada baterai berbentuk kepingan, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh bentuk baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kemudian ada aki. Ini aki. Jika anak-anak pernah mendengar istilah akumulator, itu adalah nama lain dari aki. Kemudian dinamo. Ini dinamo dan generator. Alat-alat di atas berfungsi sebagai sumber energi listrik. Rangkaian listrik. Pada tayangan awal, anak-anak sudah melihat rangkaian listrik sederhana. Pada rangkaian ini, anak-anak dapat melihat rangkaian yang mirip, namun ada beberapa bagian lain yang ditambahkan dalam rangkaian tersebut. Perhatikan gambar beserta penjelasannya. Yang pertama, rangkaian listrik terdiri pada gambar ini ya. Rangkaian listrik, rangkaian terbuka, ini namanya rangkaian terbuka. Terdapat komponen yang pertama baterai.
baterai ini berfungsi sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya, di samping baterai ada komponen ini. Ini disebut dengan saklar. Saklar adalah alat yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Selanjutnya, garis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lain, ini ya, sampai ke kutub negatif baterai lagi, ini disebut dengan kabel. Kabel berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Selanjutnya, ada komponen di atas ini, anak-anak tentu tidak asing. Ini adalah lampu, yaitu alat listrik yang menggunakan energi listrik. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar. Pada saklar, posisi saklar dalam keadaan terbuka. Rangkaian seperti ini disebut dengan rangkaian terbuka. Apabila saklar dalam kondisi tertutup, jadi ini saklarnya tertutup begini, diturunkan, maka rangkaian seperti ini disebut dengan rangkaian tertutup. Masih ingat, rangkaian tertutup memungkinkan untuk menyalanya sebuah lampu. Nah, perhatikan gambar di layar, anak-anak bisa membedakan dua macam rangkaian, yaitu rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Jadi, pada rangkaian tertutup, lampu akan menyala karena arus listrik dapat mengalir dari kutub positif sampai ke kutub negatifnya tanpa terputus. Sedangkan pada rangkaian terbuka, di situ ditunjukkan lampu tidak menyala karena arus listrik tidak dapat mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Mengapa? Karena pada bagian saklarnya dibuka sehingga arus listriknya tidak bisa melanjutkan perjalanannya sampai ke kutub negatif. Jadi di sini ada kutub positif, arusnya mengalir hanya sampai saklar. Sementara ketika saklar terbuka, arus listrik sudah tidak bisa menyambung lagi, tidak bisa menuju ke kutub negatif, sehingga lampunya tidak bisa menyala. Macam-macam rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Sebenarnya ada rangkaian campuran ya, tapi rangkaian campuran ini adalah rangkaian dari gabungan antara rangkaian paralel dan seri. Jadi yang pokok rangkaian listrik itu ada dua macam, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Meskipun nanti pada soal justru yang lebih sering muncul adalah rangkaian campuran. Paling tidak, anak-anak itu harus paham dulu tentang perbedaan kedua rangkaian ini, sehingga ketika keduanya nanti digabung, anak-anak bisa menentukan manakah lampu yang dapat menyala dan manakah lampu yang mati pada kondisi tertentu. Perhatikan, rangkaian listrik sebelah kiri adalah rangkaian listrik paralel. Ini rangkaian listrik paralel ya. Sementara sebelah kanan adalah rangkaian listrik seri. Perhatikan perbedaan dari kedua rangkaian tersebut. Pada rangkaian paralel, rangkaian alat listrik dipasang sejajar. Jadi sejajar atas dan bawah. Sementara rangkaian seri, alat listriknya dipasang berderet. Lampu satu dan lampu kedua ini dipasang berderet. Kemudian pada rangkaian paralel, lampu akan menyala lebih terang. Pada rangkaian paralel, lampu akan menyala lebih terang. Sementara pada rangkaian seri, lampu menyala lebih redup. Pada rangkaian paralel, aliran arus listrik bercabang.
Anak-anak perhatikan dari kutub positif baterai, kemudian menuju ke saklar. Di sini ada percabangan kabel. Arus listrik akan bercabang ke lampu bawah dan menuju ke lampu atas. Sementara pada rangkaian seri, aliran arus listrik searah dari kutub positif baterai menuju ke saklar, selanjutnya menuju ke lampu 1, lampu 2 hingga menuju ke kutub negatifnya. Jadi tidak ada percabangan, arusnya searah. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, yang lain akan tetap menyala. Misal, pada rangkaian paralel ini kabelnya terputus di sini. Atau lampunya diputuskan atau lampunya putus. Bagian lampu bawah putus. Arus listrik akan tetap mengalir pada percabangan baik ke lampu 1 maupun ke lampu 2. Ketika arus listrik mengalir dari kutub positif kemudian menuju ke lampu 1, ternyata di sini putus, maka arus listriknya tidak bisa berlanjut ke kutub negatif. Sementara arus yang menuju ke lampu bagian atas, dia akan terus mengalir menuju ke kutub negatif. Jadi, pada rangkaian ini, saat satu lampu mati, yang lain akan tetap menyala. Sementara pada rangkaian seri, jika salah satu lampunya mati, maka yang lain akan ikut mati juga. Contoh rangkaian pada rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di rumah, di sekolah, di gedung-gedung. Di sana banyak digunakan rangkaian listrik paralel. Kemudian rangkaian listrik seri, Anda bisa temukan pada rangkaian lampu senter. Nah, pada lampu senter itu dibuat rangkaian listrik seri. Bagaimana terjadinya gejala listrik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari tentang atom, muatan atom, dan pembentukan arus listrik. Muatan listrik. Semua benda tersusun atas atom-atom. Atom berukuran sangat kecil. Atom terdiri dari inti atom, yaitu proton dan neutron, serta elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif. Elektron bermuatan listrik negatif. Dan neutron tidak bermuatan listrik. Pembentukan arus listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Muatan listrik yang berpindah adalah elektron. Apa itu tadi elektron? Elektron adalah muatan negatif. Elektron berpindah dari daerah yang kelebihan muatan listrik menuju daerah yang muatan listriknya sedikit. Daerah yang kelebihan elektron disebut kutub negatif. Daerah yang kekurangan elektron disebut kutub positif. Berdasarkan teori listrik, muatan yang berpindah adalah proton. Jadi, berbeda ya dengan teori perpindahan muatan listrik. Proton mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Perpindahan proton disebut dengan arus listrik. Pembangkit listrik. Bagaimana listrik itu terbentuk? Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak. Macam-macam pembangkit listrik, yaitu ada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD.
Pembangkit ini berbahan solar. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Bersumber berasal dari air. Berasal dari pergerakan air ya. PLTA di Indonesia diantaranya yaitu PLTA Gajah Mungkur ada di Jawa Tengah, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, PLTA Larona di Sulawesi Selatan yang menghasilkan energi listrik untuk kebutuhan masyarakat. Untuk menghasilkan energi listrik dalam skala yang kecil di pedesaan, digunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau disingkat dengan PLTMH. Perhatikan pembangkit listrik tenaga air pada layar. Bagaimanakah proses penyaluran energi listrik, terbentuknya energi listrik dari pembangkit listrik? Diawali dari nomor 1, perhatikan gambar bagian nomor 1. Nomor 1 adalah air waduk atau sungai yang akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian air ini akan masuk melalui pintu masuk di nomor 2 menuju ke nomor 4. Sebelum menuju ke nomor 4, ada alat yang berfungsi sebagai katup pengaman. Jadi untuk mengatur banyak sedikitnya air masuk ke dalam bagian tangki pengaman. Selanjutnya air mengalir menuju ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah tangki pengaman. Sementara ada lagi bagian nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah pipa pesat. Namanya pipa pesat. Kemudian dari nomor 6 melewati nomor 4 melewati nomor 6 yaitu katup pengatur tekanan untuk mengatur tekanan air. Kemudian mengalirkan ke nomor 7 yaitu alat yang berfungsi mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Jadi di nomor 7 ini air akan diarahkan ke turbin di nomor 8. Nah, nomor 8 ini air diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya diarahkan ke nomor 9. Setelah listrik terbentuk, diatur kapasitas tegangannya di nomor 9. Kemudian diarahkan ke nomor 10, yaitu saluran transmisi yang selanjutnya digunakan untuk menyalurkan listrik ke rumah-rumah penduduk atau ke konsumen. Itu adalah komponen atau beserta proses terbentuknya arus listrik yang siap disalurkan kepada masyarakat. Proses penyaluran energi listrik yaitu pertama dari pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik, tadi sudah dijelaskan bagaimana prosesnya. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik atau energi air yang bergerak menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian transformator penaik tegangan. Proses ini energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Kemudian arus listrik menuju ke gardu induk. Melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Dari gardu induk, arus listrik diteruskan ke gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt.
tegangan tersebut sudah sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. Kemudian dilanjutkan ke trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Nah, trafo distribusi anak-anak bisa lihat di tiang-tiang listrik di pinggir jalan. Di sana ada trafo. Satu trafo itu bisa menyalurkan energi listrik ke beberapa rumah. Kemudian di rumah, listrik sampai di rumah dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Penggunaan dan penghematan listrik. Penggunaan listrik harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Cara penggunaan listrik yang aman yaitu 1. Pastikan tidak ada bagian kabel yang terkelupas sebelum mencolokkan kabel pada stop kontak. Jangan menyentuh saklar pada saat tangan dalam kondisi basah. Jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik. Dan hubungilah jasa tukang listrik jika peralatan listrik di rumahmu rusak. Cara menghemat listrik, penggunaan listrik harus digunakan dengan bijak. Berikut adalah cara menghemat listrik, di antaranya. Yang pertama, matikanlah lampu dan peralatan listrik jika tidak digunakan. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. Standby itu anak-anak bisa melihat pada alat listrik biasanya ada indikator lampu kecil yang menunjukkan bahwa alat itu masih aktif dan masih mengkonsumsi listrik. Gunakanlah peralatan elektronik yang hemat energi. Pilihlah lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai kebutuhan. Serta gantilah lampu dengan lampu hemat energi. Kiranya itu materi tentang listrik. Semoga bermanfaat dan anak-anak lebih paham tentang materi ini. Kiranya cukup dari Bu Isti, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.